Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu, Patung Polisi, Polisi Tidur dan Hugeng, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso. Al-Quran sudah menetapkan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun tidak berarti negara tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal-muasal di muka undang-undang. Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju. Jika kita berpegang teguh pada dasar-dasar Islam, kemudian kita berusaha untuk mempertahankannya dari sesuatu yang menurut kita sebuah ancaman, maka karena hal inilah, kita sekarang melihat banyak orang mempertahankan kekuasaan, mempertahankan wilayah, mempertahankan segala hal yang mendasar dengan kepercayaan bahwa mereka membela Islam. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Saya mengatakan kepada murid-murid bahwa kita mampu mendesak tanpa melakukan kekerasan, dan kita bisa berjalan ke arah demokrasi tanpa kekerasan. Dengan cara itu, Tuhan akan merestui kita. Saya seorang pengagum Mahatma Gandhi. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Allah itu Maha Besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia Maha Besar karena Ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Ternyata kepentingan nasional memiliki hukum-hukumnya sendiri, yang dalam banyak hal, dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Ia dapat menciptakan ikatan kebangsaan untuk mengkonkretkan hidup beragama. Tidak sebaliknya. Guru spiritual saya adalah realitas. Dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Bukankah masalah ketuhanan memang rumit? Mungkin sengaja dibuat rumit oleh Tuhan, agar kita tertuntut untuk senantiasa berada dalam upaya pencarian hakikatnya, walaupun itu tidak akan pernah tercapai. Upayanya yang penting, bukan tercapainya hasil mutlak. Keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya. Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, sampeyan jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, karena orang tidak pernah tanya apa agamamu. Islam itu tidak perlu dikerek jadi bendera. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal-muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kekuatan. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Jika kita Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Agama jangan jauh dari kemanusiaan. 70% wilayah Indonesia adalah air asin, karena itu mengapa kita mengimpor garam? Okelah kalau bodoh, tapi mengapa sengaja bodoh? Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri.
Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Kalau sekarang ini ada yang menjelekkan nama Islam, kita didik agar membawa nama Islam yang damai. Saya tidak berbicara dengan kata mungkin. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Gitu aja kok repot. Negara ini paling kaya di dunia, tetapi sekarang jadi paling melarat, karena koruptor tidak ditindak. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. Bangsa ini menjadi penakut, karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar, yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI.